Anda kembali bersama Breaking News Kompas TV terkait dengan ambruknya minimarket di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Saudara, tampak di layar kaca Anda adalah proses evakuasi yang informasi terbaru adalah penemuan ataupun tim gabungan yang berhasil mengevakuasi satu korban lagi. Sebelumnya ada informasi dari Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kalimantan Selatan, Ahmadi, yang mengatakan total korban adalah 15 orang. Sebelumnya Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan menyampaikan ada 16, namun jumlah korban direvisi menjadi 15 karena ada satu nama yang ditulis dua kali dalam data tersebut. Kita langsung ke jurnalis Kompas TV, Syamsul Alam di lokasi. Selamat malam, Syamsul. Ya, Syamsul, seperti apa proses evakuasi saat ini, Syamsul? ya saat ini sepertinya kalau kita lihat dari di lapangan, petugas kembali menemukan korban yang tertimbun reruntuhan ruko. Kita lihat bahwa pencarian yang terus dilakukan dan semangat yang terus dilakukan ternyata membuahkan hasil, di mana satu lagi diduga korban sudah ditemukan. Dan saat ini Anda sedang melihat bagaimana proses detik demi detik petugas mencoba mengangkat korban yang tertimbun. Kita belum mengetahui pasti bagaimana kondisi korban yang saat ini ditemukan. Petugas dipastikan untuk mengamankan ruang evakuasi untuk bisa dilakukan lebih mudah. Syamsul, Ya, tadi ada informasi dari pihak Dinas Sosial Kalimantan Selatan yang mengatakan ada 3 korban lagi yang belum dievakuasi, Syamsul. Sejauh ini informasi yang Anda dapatkan seperti apa? ya memang Isan, dari sore tadi informasi terus fluktuatif. Ada banyak versi, ada banyak data yang diterima. Ada 16, ada 14, 20 dan terakhir adalah 15 orang. Memang petugas memang mengakui bahwa data-data ini masih terus diperbaharui, difixkan, dipastikan dengan pasti bagaimana jumlah korban yang ada. Namun dari keterangan yang dipastikan dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan memang ada 15 orang. Dan jika benar itu dan yang dinyatakan tadi bahwa 3 lagi tersisa dan saat ini ditemukan 1, berarti yang dicari ataupun yang masih tertimbun masih ada 2 orang lagi. Ini adalah pencarian dan korban yang terus ditemukan, berarti sudah mencapai 13 orang jika mengikuti keterangan dari Dinas Sosial tadi, begitu Isan. Syamsul, untuk korban yang baru saja berhasil dievakuasi saat ini apakah sudah dikeluarkan dari lokasi? Masih belum, karena sepertinya petugas juga masih mengupayakan bagaimana cara untuk mengangkat ataupun mengeluarkan korban dari timbunan. Kita juga belum bisa melihat secara pasti seperti apa posisi korban, belum bisa memastikan apakah korban kondisinya seperti apa, tapi dari petugas upaya ini adalah upaya yang harus dilakukan semaksimal mungkin. Beberapa relawan yang tidak bertugas dalam mengangkut secara langsung diminta untuk mundur untuk memastikan bahwa korban tidak terjepit ataupun tidak lebih sulit untuk dikeluarkan, begitu. Tentunya proses evakuasi dilakukan dengan hati-hati di sana, Syamsul, ya? Betul, jika sebelumnya digunakan alat berat, ketika sudah terangkat bagian-bagian bangunan yang cukup berat, maka dilakukan dengan manual. Itu untuk memastikan atau meminimalisir dampak kepada korban. Dikhawatirkan jika menggunakan alat berat juga akan memberi dampak kepada fisik korban sehingga tangan manusia ataupun secara manual dilakukan untuk secara hati-hati mengeluarkan korban dari reruntuhan, begitu. Dari pantauan Anda di titik yang jadi fokus proses evakuasi saat ini, apakah puing bangunan 3 lantai ini sudah berhasil dibersihkan seperti itu, Syamsul? Ya, di titik yang saat ini ditemukan korban adalah di titik bagian tengah ataupun masih di bagian depan tapi di tengah dari bangunan. Memang sebagian besar sudah bisa dievakuasi. Tadi diangkatnya pilar-pilar beton
minimarket ini cukup membantu terbukanya lahan ataupun area pencarian. Ini juga tadi awalnya tertutupi oleh beton berat yang membentang ke arah kanan, yang jatuh ke arah kanan bangunan. Sehingga dengan terbukanya ini dan dengan semakin tipisnya lapisan, juga dengan dilakukan bor dan juga pengerukan tadi, sehingga lebih mudah lagi bagi petugas untuk mengeluarkan korban yang ada di dalam. Ini kita lihat bahwa petugas akan mencoba melakukan pengeboran secara pelan-pelan, secara hati untuk mengeluarkan korban. Kita lihat tim dari Basarnas sedang melakukan kerja. Yang lain diminta untuk mundur untuk memastikan tidak ada gangguan evakuasi. Kita juga masih terus memantau. Belum dapat memastikan seperti apa kondisi korban sebenarnya. Proses evakuasi saat ini dilakukan oleh tim gabungan di sana. Lalu bagaimana dengan masyarakat ataupun relawan yang tampak cukup memenuhi titik yang jadi fokus evakuasi? Ya, benar sekali, karena antusias juga dan semangat untuk menyelamatkan korban ini cukup tinggi dari relawan dan juga petugas. Sehingga perlu koordinasi untuk memberi ruang jalan evakuasi bagi korban. Tentunya harus ada jalan ataupun space seperti itu yang diberikan kepada tim gabungan agar proses evakuasi ini bisa berjalan dengan maksimal. Betul, Seperti karena apa? juga mengingat ini bahwa kejadiannya adalah runtuhan, adalah ambruknya bangunan, sehingga dengan terbukanya lahan, terbukanya ruang itu lebih mempermudah agar bongkaran itu dapat dikeluarkan ataupun diangkut satu persatu. Di lokasi Sehingga- Anda saat ini masih ada ambulans yang berjaga, Samsul? Betul sekali, ada banyak ambulans sebenarnya, tidak hanya satu, tidak hanya dua, ada banyak ambulans. Ada satu ambulans yang memang sudah standby untuk membawa korban terbaru. Dan setelahnya selanjutnya masih ada ambulan lain yang sudah disiapkan, karena ambulan yang datang bukan hanya datang dari pemerintah, ada ambulan dari lebih banyak dari relawan swasta yang merupakan relawan di Kalimantan Selatan, dari Banjarmasin, Kabupaten Banjar, dan Kota Banjarbaru gitu. Mhm. Baik, saat ini proses evakuasi apa yang sedang dilakukan oleh tim di sana? Ya, saat ini kami sudah sama-sama melihat korban, sehingga kita diminta untuk sedikit bergeser untuk mengasih ruang melihat bahwa posisi kami berdiri ini adalah posisi arus jalur evakuasi korban. Kami harus sedikit bergeser untuk memastikan kami tidak mengganggu jalannya evakuasi. Ya, untuk pembongkaran saat ini dilakukan secara manual karena korban sudah terlihat dan juga sudah dapat dilakukan pembongkaran secara manual begitu. Namun kita harus turut bekerja sama dengan petugas untuk memberi ruang, memberi jalan kepada petugas untuk mengevakuasi. Gitu ya. Samsul, apakah Anda sudah bergeser di posisi yang aman? Kami masih terus bergeser dan kami terus mengupayakan mendapatkan visual terbaik, namun di lokasi yang masih diizinkan oleh petugas, kita akan mencari posisi terbaik dan juga teraman, namun paling tepat untuk membantu evakuasi dengan cara memberikan jalan yang mudah. Tapi kita pastikan bahwa saat ini evakuasi dilakukan dengan sepenuhnya, dengan semaksimal mungkin oleh petugas. Baik, jika nantinya sudah berhasil dievakuasi, rencananya akan dibawa kemana, Samsul? Jika kita mendengarkan dari keterangan tadi dari kepolisian maupun dari petugas pemerintah dari dinas terkait, bahwa ada beberapa rumah sakit yang sudah jadi rujukan. Jika korban meninggal ataupun hanya luka-luka, maka akan dibawa ke dua rumah sakit, diantaranya Rumah Sakit Islam Sultan Agung ataupun di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Ada dua rumah sakit tersebut dan diinformasikan juga bahwa diantaranya adalah di Rumah Sakit Ulin tersebut yang akan jadi cukup fokus evakuasi begitu.
Baik, dari pantauan Anda ataupun dari informasi petugas di sana, apakah korban saat ini sudah ada yang terlihat, Samsul? Ya, dari pantauan tempat kami berdiri, kami bisa melihat bagian tubuh korban. Namun Baik, kita juga masih belum bisa memastikan apakah kondisinya seperti apa, karena kita juga menjaga titik aman dan titik ternyaman untuk melaporkan secara langsung gitu. baik. Tentu Anda sudah berada di posisi yang aman dan tidak menghalangi jalur evakuasi, Samsul. Kita masih bersinggungan sebenarnya dengan jalur evakuasi, tapi kita coba memastikan untuk meminta ruang bagaimana untuk memastikan bahwa evakuasi tetap lancar. Dan kita lihat juga bahwa petugas juga terus berjibaku untuk mengkoordinir masyarakat yang berada di sini, khususnya para relawan begitu. Tentunya ketika korban sudah terlihat, lalu proses evakuasi harus dilakukan dengan ekstra hati-hati. Seperti apa pantauan Anda di sana? Ya, terus dilakukan dari petugas tadi bahwa ketika ini sudah ditemukan, sudah didapat tingkat dari runtuhan bangunan, akan secara langsung akan dibawa ke ambulans untuk dibawa ke rumah sakit. Kita sudah melihat bahwa sebagian besar relawan sudah menyingkir ataupun sedikit menepi untuk memastikan proses evakuasi dilakukan dengan cara hati-hati. Ada sedikit saja lagi yang sedang bertugas di tengah, dan kita lihat juga bahwa ada satu kren yang disiapkan sepertinya untuk mengangkut beton ataupun runtuhan bangunan yang menindih korban. Saat ini sedang dilakukan proses evakuasi dengan alat berat kembali, artinya, Samsul? Betul, ada alat berat sehingga sebagian besar relawan menyingkir ataupun menepi untuk keamanan juga sebenarnya, karena alat berat ini cukup beresiko juga jika tidak hati-hati untuk dioperasionalkan, sehingga hanya beberapa relawan saja yang tetap bertahan di tengah-tengah titik evakuasi, karena di titik itulah saat ini korban ditemukan. Baik, Jika ini benar, berarti sisa 2 lagi. Kalau kita lihat di sebelah kiri dari layar, ada juga di pojok sana orang relawan sedang mencangkul ataupun melakukan pembongkaran titik evakuasi. Baru saja ada pengumuman yang disampaikan apa, Samsul? Pengumuman yang disampaikan adalah terkait koordinasi agar relawan juga mau bekerja sama dengan pihak petugas, begitupun sebaliknya untuk mengamankan lokasi yang harus disterilkan terlebih dahulu agar bisa lebih mudah alat berat bekerja begitu. Baik, Samsul Alam tetap bersama kami akan update kembali informasi dari sana. Anda juga tetap bersama kami, saudara, di Breaking News Kompas TV yang akan kembali usai jeda.